Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan unsur golongan 5A. Unsur golongan 5A, manfaat suatu unsur dalam kehidupan sehari-hari dan sifat-sifat yang dimiliki. Apa itu golongan 5A? Golongan 5A adalah jenis-jenis golongan dalam periodik unsur. Unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 5A diantaranya: yang pertama, nitrogen. Nitrogen atau N2 adalah gas serbaguna sejati di antara gas lainnya. Aplikasi nitrogen didasarkan pada permanfaatan dua karakteristik dasar, baik sendiri maupun secara bersama-sama. Rendahnya reaktivitas atau dinginan nitrogen dalam bentuk cairan kriogenik. Sifat-sifat nitrogen. 1. Sebagai pendingin. Manfaat nitrogen yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah digunakan sebagai refrigeran atau pendingin. Untuk mendapatkan manfaat ini, digunakan nitrogen cair guna menciptakan suhu rendah. Biasanya manfaat ini banyak digunakan dalam dunia kedokteran, misalnya untuk pembekuan sperma, embrio atau sampel jaringan hidup lain dalam waktu yang relatif lama. Dalam hal ini, nitrogen memiliki titik didih 195 derajat Celcius dan titik lebur 210 derajat Celcius. Yang kedua, pengawetan makanan dan minuman. Nitrogen memiliki suhu yang rendah yang sangat bermanfaat untuk pengawetan makanan dan minuman. Penggunaan nitrogen dimaksudkan untuk membuat atmosfer yang sudah dimodifikasi dan diaplikasikan bersama dengan karbon dioksida. Manfaat nitrogen. 1. Manfaat di bidang dermatologi. Nitrogen ternyata juga membawa manfaat dalam bidang dermatologi. Biasanya, nitrogen digunakan untuk membakar kutil ataupun tumor kulit yang sifatnya jinak dengan menggunakan nitrogen cair. Yang kedua, manfaat nitrogen di bidang industri. Bidang industri juga banyak memanfaatkan sifat nitrogen untuk menghasilkan produk industri berkualitas. Seperti misalnya dalam industri pembuatan baja, nitrogen dimanfaatkan untuk membuat produk baja anti karat serta produk baja lainnya. Penggunaan nitrogen untuk elektronik. Bidang elektronik menggunakan manfaat nitrogen terutama dalam industri manufaktur. Manfaatnya yang terutama pada kerja internal komputer. Nitrogen digunakan untuk mencegah komputer yang digunakan agar tidak terjadi pemanasan berlebih setelah digunakan dalam waktu yang lama dan penggunaan terus-menerus. Yang keempat, penggunaan di bidang transportasi. Nitrogen juga banyak dimanfaatkan dalam bidang transportasi, terutama untuk transportasi udara. Nitrogen digunakan untuk membuat terowongan angin High-Reynolds. Terowongan ini diciptakan untuk tujuan menurunkan tekanan serta kecepatan angin. Fosfor. Fosfor adalah unsur yang sangat reaktif dan tidak pernah ditemukan di bumi sebagai elemen bebas. Fosfor datang dalam berbagai alotrop atau struktur kristal yang berbeda, termasuk putih, merah, ungu, dan fosfor hitam. Dua bentuk utama dari fosfor adalah putih dan merah. Fosfor diklasifikasikan sebagai unsur non-logam. Atom fosfor memiliki 15 elektron dan 15 proton dengan 5 elektron valensi di kulit terluar. Sifat-sifat fosfor. 1. Fosfor putih sangat reaktif dan tidak stabil. Fosfor putih kekuningan dan sangat mudah terbakar. Fosfor ini spontan akan menyala ketika terjadi kontak dengan udara. Fosfor putih bersinar dalam gelap dan juga sangat beracun. Yang kedua, fosfor merah umumnya lebih stabil daripada fosfor putih. Hal ini juga kurang beracun dan tidak spontan menyulut ketika terjadi kontak dengan udara. Fosfor merah dibuat dengan memanaskan fosfor putih. Manfaat fosfor. 1. Bahan dalam pembuatan pupuk, membantu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, bahan pembuatan kotak korek api lebih stabil dan kurang reaktif dari fosfor putih. Gesekan yang dihasilkan menghasilkan panas dan membuat kepala korek api menyala. Yang ketiga, fosfor juga memiliki manfaat dalam proses metabolisme supaya tetap lancar. Keberadaan fosfor berperan dalam proses pemecahan karbohidrat dan lemak di dalam sistem pencernaan, sehingga lemak dapat terdistribusi dalam tubuh untuk pembentukan sel. Arsenik. Sifat-sifat arsenik merupakan anggota kelompok 5A, tabel periodik yang mudah bersenyawa dengan unsur lainnya. 1. Bentuk non-logam. Arsenik kurang reaktif tetapi akan larut ketika dipanaskan dengan asam dan basa kuat. 2.
Arsenik dapat ditemukan secara alami di bumi dalam kondensasi kecil. Ketiga, arsenik di atmosfer berasal dari berbagai sumber. Gunung berapi melepaskan sekitar 3.000 ton per tahun, dan mikroorganisme melepaskan mit hylarcines stabil dengan volume sekitar 20.000 ton per tahun. 4. Hanya saja aktivitas manusia bertanggung jawab untuk pelepasan lebih dari 80.000 ton arsenik per tahun akibat pembakaran bahan bakar fosil. 5. Meskipun dikenal sebagai racun mematikan, arsenik merupakan elemen penting pada beberapa jenis hewan, dan bahkan mungkin bagi manusia. Meskipun asupan yang diperlukan hanya serendah 0,01 mg per hari. 6. Arsenik secara alami merupakan unsur yang bersifat mobil, ternyata konsentrasi besar mungkin tidak akan ditemukan pada satu tempat. Ketujuh, namun karena kegiatan manusia, terutama melalui pertambangan dan peleburan, arsenik alami yang tidak mobil menjadi ditemukan di lebih banyak tempat. Ke-8, kebanyakan arsenik ditemukan berkaitan dengan sulfur dalam mineral seperti arsenopirit, realgar, oprimen, dan energit. Kesembilan, tidak ada biji arsenik yang ditambang karena unsur ini umumnya diproduksi sebagai produk sampingan. Murnian biji logam lainnya seperti tembaga dan timah. 10. Cina adalah negara pengekspor utama arsenik, diikuti oleh Chili dan Meksiko. Manfaat arsenik. Penggunaan arsenik senyawa. Arsenik digunakan dalam pembuatan kaca jenis khusus, sebagai pengawet kayu, dan dalam semikonduktor gallium arsenide yang memiliki kemampuan mengubah arus listrik menjadi sinar laser. Unsur strontium atau antimon. Antimon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sb dan nomor atom 51. Lambangnya diambil dari bahasa Latin stibbium. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai 4 alotropi bentuk. Bentuk stabil antimon adalah logam biru putih. Antimoni kuning dan hitam adalah logam tak stabil. Antimon digunakan sebagai bahan tahan api, cat, keramik, elektronik, dan karet. Sifat-sifat stibbium atau antimon merupakan unsur dengan warna putih keperakan, berbentuk kristal padat yang rapuh, daya hantar listrik atau konduktivitas, dan panasnya lemah. Zat ini menyublim atau menguap dari fase padat pada suhu rendah. Sebagai sebuah metaloid, antimon menyerupai logam dari penampilan fisiknya, tetapi secara kimia ia bereaksi berbeda dari logam sejati. Manfaat antimon atau stibbium adalah sebagai penguat timbal untuk baterai. Kegunaan-kegunaan lain adalah campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Oksida dan sulfida antimon, sodium antimonat, dan antimon triklorida digunakan dalam pembuatan senyawa tahan api, keramik, gelas, dan cat. Unsur bismut. Bismut adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Bi dan nomor atom 83. Sifat-sifat bismut merupakan logam paling diamagnetik dan konduktor panas yang paling rendah di antara logam, kecuali raksa. Ia memiliki resistansi listrik yang tinggi dan memiliki efek Hall yang tertinggi di antara logam, atau kenaikan yang paling tajam untuk resistansi listrik jika diletakkan di medan magnet. Manfaat bismut adalah magnet permanen yang kuat, bisa dibuat dari campuran bismanol. Bismut digunakan dalam produksi besi lunak. Bismut sedang dikembangkan sebagai katalis dalam pembuatan akrilik fiber. Bismut telah digunakan dalam penyolderan. Bismut rendah racun terutama untuk penyolderan dalam pemrosesan peralatan makanan sebagai bahan lapisan kaca keramik. Sekian tugas dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.